Nah ini dia area balkonnya. Jadi udah disediain ada 2 kursi, 1 meja gitu ya. Dan pemandangannya itu memang ke arah gunung-gunung tinggi dan juga ada sawah-sawah gitu. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Lemines, Hotel Convention and Resort, yang dimana ini lokasinya ada di puncak banget gitu ya. Sebenarnya ini puncaknya itu ada di daerah Ciloto, Cipanas, atau deket-deket Cianjur, walaupun nggak sampai Cianjur banget gitu ya. Cuma maksud gue ketika gue kesini naik kendaraan pribadi, ini tuh kalau misalkan kalian sampai ke puncak, pasti kalian ngerti dong ya, yang dimana pas dari kalian keluar dari jalan tol, itu kan jalanannya nanjak. Ketika udah di puncak pas, itu di ujung di atas tinggi banget gitu. Itu kan jalanannya mulai turun lagi. Nah ini istilahnya udah di puncak pas, lewatin dikit, terus turun baru deh nyampe di hotel ini. Misalkan kalian nanya kesini naik transportasi umum gitu ya, sebenarnya gue kurang tahu karena gue ke puncak itu selalu naik kendaraan pribadi, dan memang ya kalau misalkan kalian sering lihat di berita-berita, memang kan ya daerah puncak selalu ramai dengan kendaraan pribadi gitu ya, terutama saat weekend. Nah untuk ngomongin soal eksterior dari hotel ini, ketika gue nyampe gitu ya, gue ngerasa ini kok hotelnya berasa kayak nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Dari depannya loh, ini depannya tuh menipu banget sebenarnya. Depannya kesannya kayak kecil, tapi ketika kalian udah masuk ke dalam sampai ke area kamar, sampai ngelihat ke area kolam berenangnya segala macemnya, ini tuh hotel gede banget loh, luas banget, parah sih. Jadi memang hotel ini konsepnya hotel gedung gitu ya, tapi dia punya pemandangan gunung gitu loh, dan juga sawah-sawah, yang dimana sawah-sawahnya pun juga punya si hotel ini juga. Juga ngomongin soal security di hotel ini gitu ya, ini aman banget kok. Ketika kita nyampe yang pasti harus dicek dengan termometer dulu gitu suhu tubuhnya, terus juga tas kita di scan, jadi pokoknya semuanya aman banget. Nah kalau ngomongin soal security, soal pandemik gitu ya, ini tuh hand sanitizer itu tuh banyak banget gitu loh di segala area di hotel ini, mulai dari di deket lift, di setiap restoran-restorannya, itu semuanya lengkap banget. Juga ngomongin soal parkiran mobil, mungkin karena mereka mikir ya orang-orang yang datang ke sini pasti bawa kendaraan pribadi gitu ya, jadi memang parkiran mobil tuh banyak banget. Dan bahkan kalau misalkan gue pribadi sih pakai sistem valet gitu kan, jadi tinggal kasih kunci doang pas lagi di lobby, udah deh itu mobilnya ditaruh di area deket-deket lobby situ juga sih. Jadi ketika kita mau ngambil mobilnya tinggal kasih kartu doang gitu loh. Ngomongin soal lobbynya dan ambience ya, ini ya tipikal hotel bintang 5 gitu loh, yang dimana lobbynya itu luas, gede, megah, dan high ceiling juga gitu kan. Jadi kelihatan ya berasa hotel bintang 5-nya. Terus juga ngomongin soal antrian check-in. Pas gue check-in sebenarnya nggak ada antrian sama sekali sih. Jadi pas nyampe langsung check-in aja, tinggal tanda tangan segala macamnya. Ngomongin soal welcome ring, sebenarnya pas lagi check-in gue nggak dapat welcome ring sih. Terus juga pas lagi check-in gue dapat 2 kunci. Jadi itu berguna banget sih ya kalau misalkan dapat 2 kunci dibandingkan kita cuma dikasih 1 kunci doang. Terus juga untuk soal deposit sebenarnya mungkin dimintain, tapi kalau untuk gue sih nggak dimintain, dan mungkin bisa juga di close gitu ya. Ini gue lagi di tipe kamar namanya Junior Suite Queen Bedroom dengan harga 1,4 juta per malam, yang sebenarnya kalau misalkan gue cek di tiket.com gitu ya, tipe kamar paling standarnya dia itu memang Junior Suite ini gitu loh. Gue mau room tour dulu dari sebelah sini, jadi pas kita masuk ini kita langsung nemu area lemarinya gitu ya. Gede banget, bisa buat naruh-naruh barang banyak di sini, dan di sini ada gantungan-gantungan, dan di sini ada safe deposit box, tapi kalau gue perhatiin nggak ada bathtubnya sih. Terus kita ke sebelah sini. Nah ini dia untuk area kamar mandinya gitu ya. Sebenarnya ya cukup luas aja sih untuk area kamar mandinya. Jadi di sini untuk area klosetnya, terus juga udah ada tisu lengkap juga. Di sini area shower roomnya pakai kaca, dan di sini ada pintunya juga tuh, ada pintunya, dan showernya pakai shower yang selang dan juga shower yang nempel. Dan di sini untuk area wastafel-nya gitu ya, di bawah sini handuk-handuknya. Di sini ada hair dryer juga, jadi nggak perlu repot-repot bawa hair dryernya. Terus juga di sebelah sini untuk amitisnya, di sini ada gelas juga. Nah ini dia untuk area bathtub ya, dan yang gue juga suka ini bathtubnya tuh tipikal yang nggak nempel ke tembok, jadi kan kesan lebih mewahnya juga lebih berasa. Terus juga dia itu ya ukurannya juga cukup gede sih, jadi kalau misalkan betapan berdua juga bisa nih gitu kan. Terus di sini juga pakai
kaca. Jadi misalkan kalian mau betapan sambil nonton TV, lihat pemandangan, itu bisa banget. Nah, di seberangnya area kamar mandi di sini untuk area tas-tasnya gitu ya, buat kalian naruh koper. Di sini ada sendalnya juga dikasih 2 gitu, dan sebenarnya ya cukup gede aja sih, walaupun ini juga barang gue banyak banget ya. Terus di sini area tong sampahnya, di sini untuk coffee anti makernya, di sini ada tisu juga, pengaturan AC-nya di sini. Terus di sini ada kulkas 1, dan di sini yang gue juga suka ada cermin full body gitu, dari atas sampai bawah gede banget gitu kan. Nah, jadi ini ya untuk area kamar tidurnya. Jadi kamar tidurnya itu sesuai namanya gitu ya, Junior Suite Queen Bed. Jadi memang ini Queen Bed gitu, tapi kalau gue perhatiin ini kasurnya tuh tebel banget gitu loh. Terus juga di sini ada ornamen merah-merahnya, dan di sebelah situ ada cerminnya juga, jadi kelihatan makin luas. Terus kalau kita perhatiin nih, di sini ada lampu yang kalau nyalanya itu harus dipencet. Nggak dipencet, maksud gue disentuh-sentuh gitu. Jadi kan unik aja gitu ya. Terus di sebelah sini ada sofa bednya gitu, bisa dijadiin bed juga, bisa dijadiin sofa gitu, 2 in 1 lah ya. Di sini jadi area TV-nya depan-depanan banget sama kasurnya, ukurannya kurang lebih 40 inch. Terus juga di sebelah sini area meja kerjanya gitu ya. Di sini ada informasi sebenarnya untuk tentang hotel ini, karena hotel ini kan luas banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau gue perhatiin di sini juga ada kamar deluxe gitu. Jadi tadi gue agak ralat gitu ya, bahwa tidak semuanya junior suite, tapi junior suite room itu yang paling banyak, jumlahnya ada 320 kamar. Juga ada hand sanitizer dikasih, apakah ini bisa dibawa pulang nggak tahu, tapi di sini ada masker juga dikasih 2 gitu ya. Udah deh, terus kita ke balkon. Nah, ini dia. Dan ini dia untuk area balkoninya gitu ya. Sebenarnya cukup luas juga, dan di sini udah ada kursinya 2, 1 meja. Dan pemandangannya itu yang gue suka adalah ya ke arah gunung-gunung gitu, dan juga ada sawah-sawah yang pasti kayaknya sawahnya punya hotel ini juga deh, karena di area sawahnya itu juga ada area taman bermain anak-anaknya, ada wedding chapel, ada juga rabbit garden. Pokoknya ini kayak yang memang punya hotel ini juga gitu loh. Terus juga di sini suara-suara gemericik dari air sungainya tuh berasa banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidur, kacanya ini jendelanya dibuka gitu ya, ini pasti kayak kedengeran gitu suara-suara sungainya ini. Tuh deh, dan di sini juga kelihatan banget yang pasti area kolam renang yang gede, dan kolam renang anak-anak. Mungkin itu aja untuk room tour hotel kali ini, dan kita masuk ke penilaian selanjutnya. Kita langsung masuk ke soal kesimpulan kamar. Nah, sesuai video room tour yang tadi udah gue bilang gitu ya, sebenarnya tipe kamar di hotel ini tuh ada juga namanya deluxe room di bawah tipe kamar junior suite ini gitu loh. Tapi di deluxe room itu sebenarnya katanya sih tidak ada pemandangan ke arah gunung, jadi pemandangannya ke arah sebaliknya gitu loh, jadi nggak punya pemandangan gunung. Nah, makanya itu nggak dijual di OTA ataupun ya di website mereka. Jadi itu dijual cuma buat orang-orang yang datang langsung ke hotel dan ngelihat dulu gitu loh, ini mau nggak nih kamarnya kayak gini gitu kan, dengan pemandangan yang bukan pemandangan gunung. Terus juga karena ini di puncak gitu ya, jadi ketika ini pintu balkonnya dibuka, ini tuh ya tetap berasa dinginnya juga gitu loh. Terus juga ngomongin soal kecepatan wifi, sebenarnya dari beberapa kali gue nginep di hotel, menurut gue hotel ini punya wifi dengan kecepatan paling cepet banget gitu ya, paling ngebut banget, dengan kecepatan kurang lebih 15 Mbps gitu. Nah, maksud gue karena standar-standar hotel-hotel lain yang biasa gue temuin itu kan 9 Mbps gitu. Nah, kalau di sini ngebut banget gitu loh. Mungkin karena memang kamar-kamar di hotel ini kan banyak banget. Kalian bayangin aja satu kamar bisa jadi diisi sama 2-3 orang, dan juga satu orang bisa jadi punya 2 gadget gitu kan. Jadi ya berapa banyak orang gitu loh yang bakal pakai wifi-nya mereka. Jadi menurut gue mereka udah prepare banget gitu untuk soal kecepatan wifi-nya. Walaupun sempat kemarin malam itu handphone gue agak bermasalah gitu kan, agak error gitu wifi-nya. Terus gue coba telepon ke operator, terus juga engineering-nya langsung datang ke kamar gue untuk perbaikin soal wifi-nya itu, dan langsung bisa juga. Kayaknya memang di tangan ahlinya langsung bisa gitu kan. Terus juga untuk di dalam kamar ini setrikaan itu nggak ada, tapi mungkin kalian bisa request. Terus juga ngomongin soal kebersihan kamar ya, semuanya aman-aman aja kok, nggak ada masalah sama sekali. Terus juga ngomongin soal channel TV-nya, sebenarnya gue nggak terlalu nontonin TV pas lagi di hotel ini gitu kan, tapi bokap gue yang nontonin TV gitu. Jadi kata dia pas dia lagi nonton TV sempat ngadet-ngadet beberapa kali, karena mungkin TV di sini tuh bukan pakai antena, tapi kayak pakai sinyal internet juga gitu loh. Jadi makanya di situ sempat agak loading beberapa kali. Terus juga ngomongin soal air panas, gue nggak tahu kenapa ya di hotel ini tuh jadi kayak kebalik gitu loh sama hotel-hotel yang pernah gue nginepin sebelum-sebelumnya. Biasanya hotel-hotel sebelumnya itu tuh kalau air panas pasti kan biasanya agak loading dulu. Maksudnya air dinginnya itu bakal lebih lancar dibandingkan air panas. Nah, kalau di sini itu malah kebalikannya, air panasnya itu lancar banget gitu loh, bener-bener kenceng banget si derasan airnya itu. Tapi untuk air dinginnya dia agak loading dulu justru. Terus juga untuk soal lampu di daerah balkon yang sebenarnya kalau tiap malam itu dia otomatis nyala dan otomatis mati. Jadi kalian nggak bisa nyalain atau matiin sendiri. Jadi kalau misalkan kalian merasa terlalu terang di area balkonnya, kalian bisa tutup tirainya aja sih. Kita lanjut ke
soal kolam renangnya ini sendiri ada di lantai 5 dan kamar gue itu kan ada di lantai 11. Jadi ya memang pemandangannya itu langsung kelihatan segalanya gitu loh, pemandangan gunung, sawah, dan juga kolam renangnya. Dan kolam renangnya ini sendiri ada 3 macam gitu ya. Ada pool yang buat orang dewasanya yang lebih dalam, yang lebih luas juga, yang buat berenang serius. Terus juga ada pool anak-anak yang cuma 30 cm dan juga ada pool yang lebih kecil lagi gitu loh. Tapi untuk kedua pool yang anak-anak ini itu sebenarnya kolam air hangat. Nah, kalau misalkan kolam yang orang dewasanya itu airnya air normal. Ngomongin soal kebersihan poolnya sebenarnya semuanya bersih-bersih aja, aman-aman aja. Cuma memang ketika gue nyampe di hari pertama gitu ya, untuk kolam yang orang dewasanya itu sebenarnya lagi direnovasi gitu. Jadi lagi nggak bisa dipakai. Cuma ketika di hari kedua dan hari ketiga gue ngeliat, oh orang-orang udah pada berenang gitu kan di kolam yang orang dewasanya. Kita lanjut ke soal fitness center. Ini fitness centernya menurut gue gede banget, luas banget, alat-alatnya juga cukup lengkap gitu ya. Dan juga punya pemandangan yang sama gitu loh, kayak kita lagi di kamar, pemandangannya pemandangan gunung. Jadi kalau misalkan kalian treadmillan atau apapun itu yang menghadap ke arah gunung, itu tuh kalian gak usah nonton TV atau nonton video, kalian lihat pemandangan aja juga udah seneng gitu kan. Dan yang pasti di area gym ini lengkap banget. Kalau misalkan kalian butuh handuk tinggal minta, kalau misalkan kalian aus mau minum juga ada. Terus juga di situ lengkap banget ada hand sanitizer-nya gitu kan. Jadi lebih aman. Sebenarnya kalau gue pribadi sih karena di kamar ini sudah disediakan hand sanitizer yang kecil gitu, jadi ya udah gue bawa sendiri aja sih ke tempat gymnya. Terus juga di samping tempat gymnya ini ada tempat sauna, tapi gue nggak nyobain. Dan di dalam situ sebenarnya ada ruangan jacuzzi yang air panas dan air dingin, dan juga ada ruangan saunanya. Tapi walaupun gue nggak nyobain spa-nya, sebenarnya gue sempat baca gitu kan tulisan bahwa itu tuh start from 250.000 ya. Menurut gue spa dengan harga 250.000 ya itu cukup murah sih ya dibandingkan dengan harga hotel-hotel bintang 5 lainnya. Lanjut ke soal kids club. Ini juga kids clubnya gede banget, luas banget, satu lantai juga dengan area tempat gymnya gitu ya. Itu kayak taman bermain anak-anak di mall menurut gue. Sumpah gede banget. Kayak memang disediakan ya hotel ini untuk family gitu loh. Pasti anak-anak bakalan banyak gitu kan yang di situ. Tapi karena ini soal pandemik juga, jadi di situ dibatasin gitu ya. Nggak terlalu banyak banget anak-anak yang bisa main ke dalam satu waktu. Lanjut ke soal breakfast atau restoran. Nah, untuk breakfastnya ini sendiri ada di lantai 15 gitu ya. Satu lantai di area gym, di area kids clubnya juga gitu loh. Dan ini breakfastnya itu sebenarnya tipikal buffet. Nah, tapi ketika kalian nyampe, kalian pasti bakal dicek suhu tubuhnya dulu. Terus kalian wajib banget dikasih kayak semacam sarung tangan plastik gitu. Dan itu harus dipakai gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian nggak make gitu, nggak pakai masker juga pas lagi ngambil-ngambil makanannya, itu kalian pasti bakal ditegur. Dan itu bagus banget sih menurut gue dengan ditegur itu ya. Terus juga karena memang ini sistemnya buffet ya, normalnya kayak biasanya kita nginep di hotel gitu ya. Kalau misalkan kalian masih lapar, masih mau makan, ya silahkan makan lagi gitu kan. Jadi karena beberapa pengalaman gue selama nginep di hotel lagi pandemi kayak gini kan, ada juga sistem yang makanannya itu diantar ke kamar. Cuma kan kalau kayak gitu jadinya nggak bisa nambah gitu kan kalau kalian masih lapar. Dan menurut gue memang breakfast di hotel ini jadinya lebih puas aja sih, karena ya buffet kayak normalnya aja tapi dengan protokol kesehatan yang lebih aman gitu kan. Dan pasti kalau ngomongin soal pilihan menunya, ya ini lah ya kayak kalian nginep di hotel kayak biasanya aja gitu loh. Menunya banyak, breakfastnya juga banyak gitu loh. Lanjut ke soal meeting room. Meeting roomnya ini sebenarnya ada di lantai 15, satu lantai juga gitu ya. Jadi memang lantai 15 tuh segala hal gitu ya, banyak banget di situ. Nah, di situ cuma gue nggak terlalu nyari tahu banget sih. Kalian bisa langsung cek aja ke website mereka untuk cari tahu soal meeting roomnya. Dan ini dia fasilitas lain di hotel ini. Sebenarnya kemarin sore gue sempat nongkrong di Terrarium Cafe and Eatery, yang dimana itu lokasinya ada di lantai 18, di lantai rooftopnya gitu ya. Dan kalau misalkan kalian nongkrongnya sore-sore, jam 4-an, jam 5 sore gitu, itu tuh kabut udah mulai turun, dan gue saranin kalian pakai baju yang lebih agak tebel karena bakalan kedinginan gitu ya. Nah, kalau untuk pilihan makanan sendiri sebenarnya beragam sih, mau cemilan-cemilan yang kecil-kecil doang atau makanan beratnya juga lumayan ada gitu ya. Jadi ya silahkan aja kalian kalau mau nongkrong di lantai rooftopnya itu. Terus di area lobby juga ada tea lounge, kalau misalkan kalian lagi nunggu-nunggu untuk check-in atau apapun itu bisa nongkrong di situ juga. Terus di area kolam renangnya ini ada pool bar yang sebenarnya dia menjual pop mie gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian iseng-iseng mau makan pop mie itu bisa pesen di situ.
Terus juga di hotel ini sebenarnya ada masjid, tapi gue nggak ke masjid sih, jadi gue nggak ngambil gambar di masjidnya. Dan juga sebenarnya di hotel ini ada tempat karaoke gitu ya, cuma gue kurang tahu, kalian bisa langsung telepon hotelnya aja kalau kalian pengen tahu gitu ya untuk karaoke-nya. Tapi yang gue baca sih untuk harganya gitu ya, per jamnya itu 100.000 ya, menurut gue ya standar aja nggak sih 100.000 per jam gitu karaoke. Terus juga terakhir nih yang bikin hotel ini makin lengkap gitu ya, di area Kids Club di lantai 15 itu ada minimarket gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh kebutuhan ya semacam tisu atau apapun itu gitu kan, yang kalian misalkan lupa bawa gitu, nah ya udah kalian bisa beli ke situ. Nah, kita masuk ke area jogging tracknya yang menurut gue ini oke banget sih kalau misalkan kalian memang pengen olahraga di fitness center, silakan mau kalian lari di jogging tracknya, ini juga oke banget gitu loh, dengan pemandangan sawah-sawah gitu kan. Gue saranin pagi-pagi sih, karena pagi-pagi tuh mataharinya lagi bagus banget loh. Juga di dekat area jogging tracknya itu sebenarnya ada area untuk naik kuda gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak aja dan memang dibuka untuk weekend aja. Jadi pas gue nginep di sini kan gue nginepnya weekdays. Jadi itu lagi nggak ada. Dan kalau gue lihat gitu ya, di situ ada tulisan nunggangin kuda itu harganya 35.000 doang. Jadi ya murah banget gitu kan kalau kalian bawa anak-anak dan mau naik kuda gitu di sekitar hotel ini. Terus juga di area sawah-sawah itu ada mini zoo ya. Sebenarnya mini zoo-nya itu banyak banget gitu loh hewan-hewannya. Ada kandang rusa, ada kandang kelinci, ada kandang burung juga. Pokoknya banyak banget deh. Dan di area sawah ini juga kalian sebenarnya bisa juga celup-celup kaki gitu ya di area sungainya, yang menurut gue menyegarkan sekali gitu, atau cuma buat foto-fotoan doang, lucu-lucuan doang gitu di area sungainya, tapi tetap hati-hati. Terus juga di area sawah-sawahnya itu ada wedding chapel ya, kalau misalkan kalian mau menikah di situ gitu ya. Itu pemandangannya oke banget loh dengan pemandangan sawah-sawah gitu kan. Dan yang pasti nggak lengkap kalau nggak ada area outbound, yang sebenarnya itu buat anak-anak aja ya. Itu kayak cuma buat yang beratnya maksimal 65 kg gitu. Tapi kalau untuk area outboundnya ini sebenarnya bayar gitu kan, termasuk flying fox-nya juga. Nah, terus juga di dekat area sawah-sawah itu, di sampingnya itu ada restoran bebek tepi sawah, yang sebenarnya itu masih satu owner tapi beda manajemen aja gitu ya sama hotel ini. Jadi kalau kalian lapar ya bisa langsung ke sana juga gitu kan. Kita lanjut ke soal objek wisata di sekitar hotel. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau ke Factory Outlet atau ke Nicole's Kitchen, itu deket banget loh, kayak cuma sekitar 500 sampai 1 km doang. Terus juga kalau misalkan kalian mau ke Kota Bunga Little Venice, itu juga nggak terlalu jauh karena memang satu arah banget. Juga kalau kalian mau ke Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara, atau kalian mau wisata ke Taman Safari, ke Gantole Puncak, ke Telaga Warna, ya semuanya nggak terlalu jauh lah dari hotel ini. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto di hotel ini.
Dan kita langsung masuk ke soal kesimpulan. Sebenarnya mungkin satu-satunya yang paling gue suka banget dari hotel ini gitu ya, dengan harga 1,4 juta untuk di tipe kamar junior suite ini yang cukup luas, ada bathtub juga. Ini tuh pasti bawa keluarga, bawa anak-anak ya enak banget gitu loh. Terus juga poolnya banyak, ada 3 juga. Terus fasilitas keluarga, family banyak banget juga. Dan fasilitasnya ini yang menurut gue oke banget gitu loh. Makanya kenapa nilainya ini nih gue kasih nilai fasilitasnya 10 gitu kan. Jadi pasti menurut gue hotel ini bisa jadi pilihan hotel ketika kalian mau liburan ke puncak gitu kan. Dan pasti liburannya menurut gue cukup di hotel ini aja juga udah lengkap banget loh, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana lagi sebenarnya sih ya. Mungkin itu aja sih untuk penjelasan hotel kali ini, dan makasih udah nonton.